Oke, halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Adit. Jadi, kayaknya kita enak ya ngebahas terkait dengan rasa takut atau kecemasan di orang lingkup mahasiswa nih. Karena kita banyak banget nih ya, mahasiswa itu kan biasanya, waduh gitu ya, adanya prokrastinasi mungkin, terus kayak, duh aku gimana ya ke depannya ini dan itu gitu. Rasa takut itu tuh dianggap sebagai emosional yang inherent atau yang lumrah dialami oleh mahasiswa. Nah, biasanya yang tadi aku contohin tadi ya, biasanya itu dipengaruhi oleh beberapa faktor nih. Misalkan nilai yang suboptimal, atau tuntutan akademik, ekspektasi orang tua, komparasi sosial dengan rekan sebaya kita, atau bisa juga dengan adanya lingkungan kita, gitu ya. Nah, dengan adanya hal tersebut, bisa juga kita mempengaruhi terkait dengan prospek masa depan kita yang dijanjikan oleh salah satu orang, yaitu 19 juta lapangan pekerjaan yang sampai sekarang belum bisa dijanjikan, gitu ya. Nah, itu bisa juga. Nah, sehingga dengan adanya hal tersebut, itu tuh adanya juga prokrastinasi akademik, yaitu penundaan penyelesaian tugas. Kenapa rasa takut ini muncul? Nah, ini juga bisa disebabkan dengan adanya rasa takut yang berlebih gitu ya. Nah, rasa takut yang berlebih ini kita bisa sebut sebagai atisifobia. Atisifobia itu ketakutan yang ekstrem itu ya, dimana kita tuh dengan adanya tadi ya beberapa aspek tadi, itu tuh bisa mempengaruhi pola pikir atau kestabilan emosional diri kita. Nah, sehingga itu sangat berbahaya sekali ketika kita dibiarkan. Nah, bagaimana sih gitu ya? Rasa takut ini muncul karena adanya manifestasi dari diri kita. Ya tadi dengan adanya tuntutan tadi, komparasi tadi, itu tuh kita bisa cenderung secara kolektif tuh bisa bikin memperparah kita gitu. Bagaimana mengeliminasinya rasa takut tersebut gitu ya? Yaitu dengan ubah pola pikir kita atau mindset kita. Dengan salah satu solusinya adalah growth mindset. Nah, jadi teman-teman kalau misal kita membedakannya itu gampang sih. Membedakan antara growth mindset sama fixed mindset. Nah, orang A sama orang B ini di masing-masing diberikan suatu permasalahan yang sama. Nah, orang A ini ketika dihadapkan suatu permasalahan, ini dia jadikan atau dianggap sebagai suatu tantangan baru. Nah, orang B ketika dihadapkan suatu permasalahan, itu tuh akan menimbulkan sebuah kekecewaan atau rasa takut yang baru. Nah, mana yang membedakan antara growth mindset dan fixed mindset ini? Pasti pilihannya adalah orang yang A. Karena dijadikan permasalahan itu dijadikan sebuah tantangan baru. Karena kita sejatinya sebagai mahasiswa, bahkan sebagai orang atau sebagai manusia, itu tidak terlepas dengan adanya suatu permasalahan. Karena sejatinya kita itu makhluk yang belajar. Belajarnya itu dari lewat suatu permasalahan baru, lalu disolusikan atau diselesaikan melalui solusi itu. Bukan malah kita kabur atau bukan malah kita ditunda dulu. Jadi seperti itu ya. Kadang kita tuh gimana sih cara ngebangun growth mindset itu gitu ya. Kalau dari aku ya, itu tuh bisa bangun self matching dulu. Kayak sebuah solusi juga sih. Jadi kayak self matching dulu, dimana dengan sesimpel pertanyaan kelebihan dan kekurangan diri kita tuh apa. Itu secara subjektif aja dulu gitu. Kalau misal teman-teman masih belum tahu kelebihan dan kekurangannya apa, menanyakan ke diri kalian gitu. Ya itu perlu adanya suatu jawaban buat kalian. Nah, di situ tuh bisa dengan tahap selanjutnya ada suatu gambaran bagi diri kalian, itu membentuk diri kalian itu seperti apa. Nah, bisa juga nih kalau semisal lebih objektif lagi atau bisa adanya suatu bimbingan atau suatu arahan atau tools, itu tuh bisa personality test di website itu ada. Jadi kalian tuh tipe-tipe orangnya tuh seperti apa. Nah, itu tuh bisa menjadi pedoman diri kalian. Kalian tuh mau jadi seperti apa gitu. Terkadang kita juga bingung kalau semisal kita sebagai mahasiswa tuh mau ke arah mana tuh kita bingung gitu. Bahkan dengan kesesuaian program studi pun kita terlalu dilematis gitu. Kalau semisal prodi kita itu atau prodi yang kita masuki itu tidak sesuai dengan kepengenan kita. Mungkin dengan ada tuntutan orang tua, nah makanya kita bisa personality test tadi, bisa biar kita tuh tidak justify diri kita bahwa kita tuh salah jurusan dan lain sebagainya, atau mungkin kalian emang malas belajar aja gitu, bisa jadi kayak gitu. Nah, terus selanjutnya itu tuh bisa validasi tadi ya, setelah tes ini dari itu ya tadi bisa validasi perasaan atau diri kita sendiri gitu, biar kita tuh oh ternyata kayak gini ya, oh ternyata kita skillnya di sini, oh ternyata aku bidangnya di sini, oh ternyata aku bidangnya di situ. Nah itu tuh biar kita bisa tahu gitu terkait dengan aspek-aspek yang dimana mana yang dibawa kendali kita, mana yang tidak dibawa kendali kita.
Nah itu. Nah terus bisa juga nih teman-teman ketika udah membentuk growth mindset tadi, itu tuh bisa dibentuk dengan adanya suatu lingkungan yang positif. Kalau semisal lingkungannya itu dikelilingi oleh orang-orang yang negatif, nah itu bisa juga akan terpengaruhi secara tidak langsung. Nah itu lingkungan itu bakal ngaruh banget. Jadi karena aku setuju juga sih dengan kata-kata atau pepatah itu, kalau misal kita ikut ke orang-orang yang wangi ya kita bakal wangi gitu. Kalau misal kita orang-orang yang wangi ya kita bakal nggak wangi. Ya itu tuh bakal ngaruh banget gitu. Nah tadi ya lingkungan. Terus nah ini nih yang sering dilupain, kebiasaan kecil kita, kebiasaan sehari-hari kita. Ya semisal bangunnya siang gitu. Nah itu akan mempengaruhi juga gitu. Kadang kita tuh terlalu fokus pada target-target yang besar, padahal kita tuh bisa juga fokus ke hal-hal yang kecil yang justru bisa berdampak besar ke diri kita. Makanya dengan kebiasaan-kebiasaan kecil tadi, minum air putih, itu tuh bisa mempengaruhi loh. Olahraga seminggu sekali, itu tuh bakal mempengaruhi. Baca buku gitu, nggak hanya scroll sosmed doang gitu, pagi-pagi minimal gitu kan. Terus meditasi dan lain sebagainya. Nah itu kebiasaan-kebiasaan kecil itu bisa dibentuk di situ, yang akan bisa menimbulkan suatu dampak yang besar bagi kalian. Nah terus tadi ya faktor tadi itu tuh kalian guys, kalau semisal ada suatu permasalahan, misalkan kalian lagi masuk ke organisasi, masuk ngerjain skripsi atau ngerjain tugas atau apapun itu, kalau ada permasalahan jangan sampai kita terlalu mendramatisir diri kita. Kita langsung cari solusinya bagaimana. Nah itu sebagai prinsip seorang mahasiswa itu seperti itu. Karena kalau misalkan ngebangun bisnis juga nih, kalau misalnya ada permasalahan atau misalkan ada namanya itu advocacy. Advocacy itu ulasan-ulasan atau minta respon atau empathize dari beberapa orang. Nah itu tuh permasalahan-permasalahan dari beberapa orang. Nah itu tuh bisa langsung kita solusiin, bukan hanya kita bahas wah debat panjang ini dan itu. Ya boleh sih gitu kalau misalnya ada outputnya, atau mendramatisir ini dan itu. Nah berlaku juga di kehidupan mahasiswa seperti itu ya. Nah kalau misal kalian tapi ini halah kaliannya aja, udah langsung aja coba filter teman-teman kalian, ubah kebiasaan kalian, ubah hal-hal yang negatif apapun itu, jauhin hal-hal yang negatif itu. Jangan sampai kita malah terjerumus ke yang lingkup yang negatif. Nah itu akan mempengaruhi pola pikir kamu yang tapi gitu. Nah itu juga akan mempengaruhi. Nah itu bedanya sama growth mindset sama fixed mindset gitu. Nah ini kita sharing aja ya gitu. Nah sebagai solusi, jangan biarkan rasa takut gagal itu akan mempengaruhi diri kamu, ya justru menjerumuskan ke hal yang tidak baik. Tadi ya, jadikan suatu permasalahan atau suatu misalkan tugas-tugas atau apapun itu tuh menjadi motivasi diri kalian, menjadi suatu tantangan, menjadi bahan bakar atau bensin kalian bahwa aku tuh bisa menjadi orang-orang yang hebat gitu, seperti itu. Nah, karena pada hakikatnya adalah di balik sesuatu hal tersebut itu pasti ada sesuatu hal yang berharga dari proses diri kamu. Nah aku aja tadi baru juga pulang dari produksi ya, ngebuat konten, pulang-pulang kehujanan gitu kan, pulang-pulang kehujanan di jalan pakai motor kan, neduh dulu di Indomaret. Nah, aku kepikiran ya, proses tuh justru seru dan menyenangkan kalau semisal kita tuh dimaknakan. Nah ngerti ya, proses itu akan seru dan menyenangkan ketika kita itu dimaknakan proses itu. Kalau semisal tidak dimaknakan ya, proses itu tuh akan menjadi sebuah hal yang sangat bosan gitu. Nah itu juga akan mempengaruhi, karena dengan kita kehujanan itu tuh kayak seru banget ya, bisa neduh, bisa menikmati rintik-rintik hujan apapun itu. Bahkan tadi kesiram sama mobil, puas, kita diketawain aja gitu, karena itu sebuah proses gitu. Nah itu aja dari aku, thank you ya. Ambil baiknya, buang buruknya.